Pemirsa, dunia penerbangan di tanah air kembali tercoreng. Kali ini oleh aksi pembobolan dan pencurian bagasi milik penumpang. Yang lebih memprihatinkan, aksi pembobolan ini diduga dilakukan secara sistematis, yakni kerjasama antara porter hingga petugas keamanan maskapai. Dan yang lebih parah, aksi pembobolan terjadi tak hanya di satu bandara, tapi juga di sejumlah bandara di tanah air. Bagaimana aksi pembobolan ini dilakukan? Lalu, bagaimana tanggung jawab maskapai ataupun pihak angkasa pura? Dan apa pula langkah penegak hukum dalam menangani kasus ini? Pemirsa, selama setengah jam ke depan, Seputar Indonesia Spesial akan membahas tikus-tikus bandara. Bersama saya, Tasya Syarif. Tanpa ada rasa takut, pekerja porter barang ini membongkar koper penumpang sebelum dibawa masuk ke bagasi pesawat. Ternyata dalam aksinya tidak cukup sekali, porter membongkar barang milik penumpang. Seakan tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, porter kemudian beralih membongkar sebuah tas. Aksi pencurian ini terekam kamera pengintai Bandara Soekarno-Hatta dengan pelaku oknum porter maskapai Lion Air. Sesaat setelah melakukan aksinya, petugas langsung membekuk 4 oknum porter yang kerap mencuri barang penumpang. Keempat tersangka porter Lion Air masing-masing berinisial A, M, S, dan H. Salah satu tersangka, S, mengakui perbuatannya, bahkan aksi kejahatan ini melibatkan sejumlah oknum petugas bandara yang saling bekerja sama secara terorganisir. Nah, setelah saya ditekan, dipaksa, suruh ikut-ikutan kayak gitu, ya udah saya ikutan. Dan kata dia, ngapain lu kerja kayak gini? Udah, ikut-ikutan aja. Kalau misalnya nggak mau ikutan pergaulan di sini. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti, telepon genggam, dan uang tunai. Jadi kita lagi intensif untuk mengembangkan kasus ini. Kita akan ungkap sampai kepada jaringannya apabila ada jaringan. Para tersangka terancam dijerat pasal 362 dan 363 KUH Pidana tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Pencurian barang bawaan penumpang di bagasi pesawat bukan pertama kalinya terjadi. Barang bawaan penumpang yang terangkut dalam bagasi tidak lagi aman. Meski ada ketentuan, penumpang dilarang menempatkan barang berharga dalam tas bagasi. Kehilangan barang bawaan yang berupa perhiasan hingga miliaran rupiah pernah dialami istri perwira Polda Kalimantan Barat tahun 2014 lalu. Tidak main-main, barang yang dicuri berupa 2 jam tangan mewah serta perhiasan. Saat itu korban menumpang pesawat Lion Air jurusan Pontianak, Jakarta. Setelah penyelidikan kepolisian, terungkap pelaku pencurian adalah 4 orang karyawan kontrak rekanan maskapai tersebut. Pelaku diketahui sudah 10 kali mencuri barang bawaan penumpang di bagasi selama bertugas di Bandara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat. Kehilangan barang bawaan penumpang berulang kali terjadi. Polri mensinyalir ada kerjasama antara porter dengan petugas keamanan maskapai penerbangan. Modus operandi yang mereka lakukan di antaranya adalah bekerja sama dengan pihak security atau pengawas maskapai. Jadi dari maskapai ada pengawasnya yang mengawasi perpindahan barang pada saat loading maupun unloading. Aksi serupa juga terjadi di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Aparat keamanan telah menangkap 7 pelaku karyawan maskapai penerbangan Lion Air. Tersangka kasus pencurian bagasi penumpang adalah RG, IR, JU, IG, dan RA. Petugas juga menangkap tersangka B dan AI sebagai otak pencurian yang kemudian menyerahkan kasus ini kepada polisi. Modus pencurian bagasi dilakukan tersangka saat bertugas sebagai porter dan petugas keamanan yang mengurusi bagasi penumpang Lion Air. Enggak, kenapa? Bukannya kau tolong untuk menutupin, malah kau ambil, kenapa? Harusnya diapain? Dimasukkan lagi.
Penangkapan tersangka berawal dari laporan penumpang pesawat yang kehilangan barang berharga di bagasi bulan Oktober lalu. Dalam 1 tahun, sindikat spesialis pencurian bagasi ini telah melakukan aksi serupa sebanyak 6 kali. Tertangkapnya mereka ini sudah dapat membuka tabir bahwasanya memang ada pelaku yang biasa melakukan pencurian ya di bagasi-bagasi para penumpang. Nah, ini nanti kami kembangkan terhadap siapa saja dan dengan siapa saja dia melakukan, kemudian kemana barang ini dijual ataupun diedarkan. Bukan hanya pencurian barang penumpang di bagasi pesawat, pencurian di bandara juga terjadi pada barang muatan kiriman atau kargo. Sejumlah petugas kargo tertangkap mencuri puluhan ponsel muatan kiriman kargo di Bandara Internasional Lombok. Para pelaku ini ditangkap setelah seorang pelanggan kargo melapor kehilangan barang kirimannya berupa telepon genggam. Modus pencurian dilakukan dengan membongkar barang kiriman di gudang kargo bandara. Terungkapnya sindikat pencurian bagasi di sejumlah bandara tentu memunculkan rasa khawatir akan keamanan barang bawaan penumpang pesawat. Di ketiga area ini sebenarnya kita udah tempatkan security, dan harapan kita dengan ada security dan ada CCTV maka oknum ini tidak lagi punya hasrat untuk melakukan. Video ini merekam kejadian saat seorang penumpang memprotes petugas bagasi pesawat salah satu maskapai karena tas koper miliknya telah dibongkar paksa. Tas yang telah digembok ternyata telah dalam keadaan terbuka. Protes dan komplain penumpang pesawat seperti ini masih banyak dijumpai di bandara-bandara di Indonesia. Otoritas bandara dan maskapai seperti tak berdaya karena aksi kejahatan seperti ini berulang kali terjadi. Dalam proses bagasi masuk hingga kembali diterima penumpang seharusnya sudah cukup aman. Pertama, di check-in bagasi. Penumpang menyerahkan barang pada petugas, termasuk pelabelan oleh petugas. Selanjutnya bagasi penumpang melalui konveyor diterima petugas ground handling. Tahap berikutnya, make up area. Di sini jumlah bagasi didata oleh petugas. Porter memilih bagasi sesuai rute dan memindahkan ke troli dengan pengawasan security dan kamera pengawas CCTV. Sebelum bagasi masuk lambung pesawat, ada pengecekan dan porter memindahkan ke lambung pesawat. Tanpa adanya pengawasan petugas maupun CCTV, disinilah peluang dan kesempatan aksi pencurian barang milik penumpang leluasa dilakukan. Saat pesawat mendarat, porter di tempat tujuan akan menurunkan bagasi dari lambung pesawat. Kemudian barang penumpang masuk ke breakdown area dan masuk ke konveyor dengan pengawasan dari kamera CCTV. Porter akan kembali bertugas meletakkan setiap barang penumpang ke konveyor dengan pengawasan security. Baru kemudian barang sampai ke tangan penumpang. Sepanjang jalur masuknya barang penumpang pesawat tak lepas dari pengawasan petugas bandara maupun kamera pengawas CCTV. Namun mengapa pencurian bagasi penumpang masih saja terjadi? Di ketiga area ini sebenarnya kita udah tempatkan security, dan harapan kita dengan ada security dan ada CCTV maka oknum ini tidak lagi punya hasrat untuk melakukan. Tetapi kita lihat ternyata terjadi juga. Pihak Lion Air sudah memastikan akan mengambil tindakan tegas bagi pelaku. Semua yang kami terima laporan, kami proses, hanya saja kan tidak mudah untuk segera membuktikan itu karena si pelaku kadang-kadang juga lebih lihai dari pengawasan yang kami lakukan. Dan setiap pegawai nanti akan kami rotasi. Siapapun pelaku kriminal dan itu sudah melanggar undang-undang, ya langsung kita berhentikan. Pencegahan pencurian barang bagasi penumpang pesawat dilakukan pasca pengungkapan pencurian bagasi di Bandara Soekarno-Hatta. Pengelola Bandara Internasional Juanda Surabaya melakukan razia porter dan pekerja maskapai.
Para pekerja di area bagasi penumpang, apron Bandara Juanda, digeledah oleh petugas gabungan dari Aviation Security Angkasa Pura I Surabaya dan Polisi Militer TNI Angkatan Laut. Dari salah satu pengakuan tersangka yang ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, aksi kejahatan ini melibatkan sejumlah oknum petugas bandara yang bekerja sama secara terorganisir. Pas akhirnya saya suruh kerja lagi sama kantor saya disuruh naik ke atas. Saya bilang, ngapain bang? Udah naik aja. Habis di situ senior saya naik. Senior saya bilang, udah hajar. Enggak lah bang, udah hajar aja kalau emang lu pengen nggak mau gue hubungin. Nah, berhubung saya punya hawa takut di situ, saya langsung mencoba untuk memainkan itu. Dan saya bilang, ini gimana caranya bang? Tinggal colok bawahnya, putar dulu seletinya. Sementara tersangka lain mengaku pencurian barang-barang penumpang biasanya dilakukan dalam 3 modus kejahatan. Aksi kejahatan itu adalah dengan mencuri barang kargo, bagasi penumpang pesawat, dan pencurian di kabin pesawat dengan menyaru sebagai penumpang. Jadi sebagian barang-barangnya diambil dengan konten misalnya 100, kemudian ada hilang 2, 3, sampai dengan 5 misalnya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pencurian yang terjadi di kompartemen pesawat, seperti contoh yang sekarang ini yang kita ungkap ini, yang TKP-nya juga bisa dilakukan di area make up maupun di kompartemen pesawat. Selain dilakukan oknum porter, pelaku pencurian juga melibatkan petugas keamanan yang seharusnya mencegah aksi kriminalitas dan menjaga keamanan barang milik penumpang. Polisi masih memburu pelaku lain yang menjadi otak pencurian serta pembobolan bagasi penumpang pesawat. Para tersangka dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Memang sih harus ada tindakan tegas dari sininya sih, kalau dari kita. Soalnya kan kita yang dirugikan. Bagi sebagian masyarakat di negeri ini, bepergian dengan pesawat saat ini sudah bukan menjadi barang mewah. Pesawat sebagai moda transportasi publik semakin marak sejak bermunculnya maskapai penerbangan bertarif murah atau low cost carrier sejak 1 dekade terakhir. Jumlah penumpang udara nasional tahun 2013 menurut data BPS sebanyak 68,5 juta. Jumlah ini meningkat di tahun 2014 menjadi 72,6 juta. Namun melambungnya jumlah penumpang sekaligus makin empuknya bisnis penerbangan komersial belum disertai dengan pelayanan dan keamanan yang baik. Kasus pembobolan bagasi penumpang adalah salah satu contohnya. Terungkapnya sindikat pencurian bagasi di sejumlah bandara tentu memunculkan rasa khawatir akan keamanan barang bawaan penumpang pesawat. CCTV seperti yang tertera di kabin seperti saya kira udah bagus. Cuman di setiap titik-titik yang rawan itu harus ditempatkan petugas keamanan, contohnya dari pihak Intel gitu kan. Maksudnya kita harus bersiap-siap juga untuk mempersiapkan, ya seperti gombok-gombok, kita tambahlah untuk gombok untuk tas-tas kita masing-masing gitu aja. Memang sih harus ada tindakan tegas dari sininya sih, kalau dari kita. Soalnya kan kita yang dirugikan. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia meminta pihak maskapai dan Angkasa Pura harus bertanggung jawab terkait kasus pencurian bagasi. Data YLKI, pengaduan kehilangan bagasi memang hanya ada 7%. Artinya, hanya ada 2 pengaduan dari 27 kategori pengaduan. Namun sedikitnya pengaduan ini tidak berarti kasus tersebut jarang terjadi. Siapa yang punya tanggung jawab? Yang punya tanggung jawab adalah maskapai tersebut. Kalau itu maskapai, konsumen itu kan melakukan perjanjian kepada
maskapainya. Nah, maskapai ini melakukan kegiatannya dalam bisnisnya, mereka adalah melakukan kontrak kerjasama dengan pihak-pihak lain. Itu adalah urusan internal dari maskapai tersebut terkait dengan mitra bisnisnya. Angkasa Pura dalam hal ini itu juga memiliki tanggung jawab dalam hal bagaimana menciptakan suatu keamanan. Lalu apa yang dilakukan pihak maskapai dan Angkasa Pura selaku otoritas pengelola bandara? Kami ke depan sudah bicara dengan pihak bandara dan juga pihak bandara sudah sepakat kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan di tempat itu agar lebih mudah terpantau. Mungkin salah satunya penerangan di tempat bagasi-bagasi itu kita akan tingkatkan sehingga gambar CCTV-nya lebih jelas. Yang kedua, tentunya kita juga pengen nanti CCTV yang ada di bandara itu bisa diawasi langsung oleh security kami walaupun hanya melihat. Jadi kalau begitu ada kejadian kita udah bisa langsung tindak. Juga berharap dari penumpang seperti kami sudah himbau, jangan memasukkan barang-barang di dalam barang bagasi yang akan dimasukkan ke kargo kompartemen. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga berharap bagasi yang dimasukkan itu terprotek dengan baik. Misalkan ya kalau itu tas ransel, alangkah baiknya kalau resletingnya itu juga dikunci. Jadi sehingga kalau itu dibongkar ada bukti yang jelas. Kita secara fokus akan melakukan upaya peningkatan level service dengan membuat SOP yang lebih lugas dan juga melengkapi dengan beberapa alat-alat yang memang sesuai dengan satu kriteria yang berlaku umum secara internasional. Kita juga akan bekerja sama dengan maskapai baik Garuda, Lion maupun yang lain, bahwasanya ini adalah suatu tanggung jawab kita bersama. Kita harus menyelesaikan masalah-masalah ini agar masyarakat yang menggunakan fasilitas angkutan udara ini merasa lebih nyaman. Keamanan bandara, khususnya dari pengamanan bagasi, tentu menjadi hal terpenting yang harus diperbaiki Angkasa Pura dan juga pihak maskapai. Hasil riset Skytrack, perusahaan konsultan asal Britania Raya, tahun 2015 lalu mengenai penerbangan teraman di dunia, bandara di Indonesia tak satu pun masuk dalam 50 besar. Salah satu item yang menjadi penilaian utama adalah keamanan bandar udara dari sisi bagasi penumpang. Hasil survei Skytrack pada 500 bandara di dunia untuk tahun 2015, peringkat pertama bandara teraman di dunia diraih oleh Bandara Tokyo Haneda di Jepang. Bandara Tokyo Haneda menggeser Bandara Copenhagen di Denmark ke peringkat kedua. Di posisi ketiga, kembali diraih Jepang, yaitu Bandara Narita. Penilaian keamanan dalam kategori World Best Airport Security berdasarkan survei lebih dari 13 juta orang dari 112 negara. Bandara Taoyuan di Taiwan berada di posisi keempat. Survei didasarkan pada pendapat para penumpang yang merasakan langsung betapa aman dan tidak khawatir saat berada di bandara. Bandara Kansai Jepang di urutan kelima sebagai bandara teraman di dunia. Langkah pemerintah untuk menjadikan tahun 2016 sebagai tahun kunjungan wisata di Indonesia harusnya menjadi pemicu untuk memperbaiki dan membersihkan bandara-bandara di negeri ini dari tikus-tikus pembobol bagasi. Ya pemirsa, bandara sebagai gerbang masuk suatu negara atau wilayah seharusnya dijaga citranya, khususnya dari segi keamanan. Pihak Angkasa Pura dan juga maskapai seharusnya tak saling tuding siapa yang harus bertanggung jawab, tapi justru bekerja sama menerapkan sistem keamanan untuk mencegah pembobolan bagasi di bandara. Sementara pemerintah yang baru saja mencanangkan tahun 2016 sebagai tahun kunjungan wisata ke Indonesia harus memastikan hal ini dilakukan agar peristiwa memalukan akibat aksi tikus-tikus bandara tak terulang lagi. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Seputar Indonesia Spesial. Saya Tasya Syarif. Sampai jumpa.